harus menggunakan rasional, ya entah dia Kristen atau bukan, apalagi Kristen sebenarnya menurut saya. Kita membutuhkan capres yang strong karakter. Satu ya. Terus kita jangan golput, karena pilpres dan pileg itu adalah hukuman yang paling fatal. Ya, jabatan Megawati pun bisa dicopot jadi ketua umum kalau dia gagal. Harus menggunakan rasional, ya entah dia Kristen atau bukan, apalagi Kristen sebenarnya menurut saya. Kita membutuhkan capres yang strong karakter. Satu ya. Terus kita jangan golput, karena pilpres dan pileg itu adalah hukuman yang paling fatal. Ya, jabatan Megawati pun bisa dicopot jadi ketua umum kalau dia gagal. Membuat PDIP menang, bahkan menurun jauh, ya. Kalau saya sudah sama Megawati sudah, yang tadinya memuja Soekarno lalu memilih PDIP sejak kuda tuli itu, ya bukan sejak itu, selalu menjadi simpatisan PDIP itu. Tapi begitu saya besar, saya mulai memahami bahwa sebenarnya sejak Soekarno pun dia sudah anti Israel. Wah, ini repot. Kalau di PDIP dipimpin orang yang seperti ini atau ideologinya seperti ini, Indonesia bahaya, nggak akan bisa maju, ya. Nah, sedikitnya negara-negara yang mendukung Israel atau Israel sendiri akan mengganggu kita. Contoh kayak Iran mau bikin nuklir, nggak boleh kan? Karena nggak dipercaya. Nanti jangan-jangan dia pakai untuk memusnahkan Israel. Nah, kira-kira kayak begitulah. Apalagi bantuan-bantuan lain, ya. Singapura, Australia yang menerima Israel semuanya maju. Negara yang nggak menerima Israel termasuk itu Turki sebenarnya. Turki juga kan menerima Israel, gitu kan? Turki kan juga pernah menjadi penguasa Islam, ya, pada zamannya kan. Dia mulai terbuka. Tapi kalau kita ngomong kayak gini, Pak, nanti yang kadrun-kadrun bilang, oh Malaysia itu maju kok tanpa menerima Israel. Maju dari mana? Nah iya, kalau itu masih bisa diperdebatkan. Ya, maksud saya kalau saya menghindar debat kusir, ya. Orang Cina yang mengendalikan ekonominya di Malaysia. Di sana ada sepertiga orang Cina, ya. Yang mengendalikan ekonomi di Malaysia itu 80% orang Cina loh, ya. Hati-hati, Pak, begitu yang Melayu, yang orang-orang Indonesia Muslim itu malah jadi yang dia kerja sama mereka. Nggak ada itu yang maksudnya. Sama Pak Gajah Mada, ini sama Pak Paul, ya, sama Pak Santiamer, ya. Ini yang harus diproses hukum itu atau dilaporkan itu bukan cuman Boy yang Kainama apa semua Boy Ishak tadi itu, tapi yang perlu itu salah satu yang radikal itu yang dari Demokrat, namanya itu yang Siti Octavia Jayabaya itu parah juga itu. Nah, persekusi gerejanya di sana itu sampai kita ngerayain Natal aja di Siti Octavia Jayabaya. Kenapa? Siapa yang dari Partai Demokrat? Yang dari Partai Demokrat yang radikal itu siapa? Yang menurut Anda Siti Octavia Jayabaya, bisa search saja di Yanu, itu katanya di Banten itu. Siti Octavia. Oh, saya malah baru dengar Siti Octavia. Baru dengar, dia nggak terkenal sebenarnya. Yang terkenal Somad gitu, ya. Dari Banten, Pak. Dia itu sampai ngelarang orang Natalan di rumahnya sendiri loh. Iya. Bayangin. Itu ngeri banget itu. Itu kan aturan dari mana itu? Itu kan rumah kita beli, kita bayar, kok nggak bisa bebas gitu loh untuk menyembah Tuhan di rumah kita sendiri. Terputus asa itu kan maksudnya umat Islam itu sendiri. Karena ya udahlah ya Pak, ya, karena ini nggak Pak, punya data itu nggak? Coba cek aja di Google. Nggak bisa share juga. Tapi bentar coba ini. Siti Octavia saya nggak pernah dengar, ya. Jadi kalau orang Senewan, ya, yang kayak seperti kriteria Siti Octavia, ya memang bisa, ya. Tapi kalau Somad itu kan dia masuk lembaga, Pak. Jadi ya banyaklah lembaganya, salah satu NU juga dia lembaganya. Makanya si Mahfud MD yang tadinya nasionalis, saya pikir ternyata jadi kadrun juga kalau bicara soal penangkapan Somad. Iya. Ya karena mungkin dia pengen jadi wapres mungkin, ya, dari Ganjar, ya.
Itulah sebabnya ya kita jangan golput. Itu maksud saya. Kalau tadi kan Ini tadi menyambung tadi Samsung ini kan. gimana? Saya bisa share ini Pak. Nama saya Ray, Pak. Ini cuma ganti device saja. Dikirim jadi- aja dikirim di apa? Dikirim di apa? Di linknya dikirim di message. Nanti saya rasa moderator akan membukanya ya. ini, Simbil ini, share. ini. Kalau penting ya dia akan Ini buka. Kalau nggak kopi penting mana? mungkin tidak. Ya, dikirim aja di message. Nanti kan di masalah dibukanya seketika atau nanti kan itu hanya masalah waktu saja kan. Tapi kan biar disensor dulu sama moderator gitu. Atau sama kita Coba, sendiri. udah saya share di Di meeting di chat tuh. di chat ya, di chat ya, betul ya. Meeting chat tuh. Jadi gitu maksudnya. Saya hanya bekerja, saya profesional dari dulu. Octavia Ya. namanya Pak. Sorry, bukan Siti Octavia. Siti Octavia. Iti Octavia. Iti. Oh, Iti Octavia. Oh, Iti Octavia. Ya, pokoknya jangan golput, Pak. Itu Bapak kan kabarkan. Bupati itu kan Apa? Iya, dia Bupati Bupati, kan? Banten. Iya, Bupati Banten itu Oh. kan. iya. Bupati Banten. Nah, Iya, ya, kalau itu Bun, Octavia. ya. Padahal biasanya Golkar di sana yang kuat loh kalau di Banten itu. Ya, tapi kalau pemimpinnya strong karakter, mungkin saya pakai apa namanya ya zaman Orde Baru kan strong karakter tuh pemimpinnya nggak ada tuh kayak gini. Jadi yang penting itu pemimpinnya berani, dia bilang tangkap, dia tidak kompromi. Memang Undang-undangnya Memang tidak, betul, undang-undang diskriminatif itu tidak ada zaman dulu. Makanya Pak, Bahkan sebenarnya di 2024 Ya. ini ya Pak. Sorry Pak, jika jam ada saya interupsi sedikit. Saya ini pengen banget nusuk Prabowo. Cuman karena ada berita kemarin, ada dua yang dukung itu yang saya ngeri gitu loh untuk mau milih dia lagi gitu. Dia ini bisa Kalau nanti saya kabur simpel. juga. dia adik kandungnya itu Kristen, kakak kandungnya Kristen. Buat apa lagi saya ragu dibandingkan dengan petugas partai ya. Ini untuk saya sementara ini sekarang ya. Sementara. Iya. Jadi gini, saya punya teman. Saudaranya Prabowo gereja saya. Ya. Iya. Terus Prabowo sendiri saya lihat ya memang Kristen kan. Adik kandungnya kan Kristen tuh. Ya, yang Hasim itu kan. Hasim Iya. Wijoyokusumo itu kan Kristen kan. Iya. Mana mungkin saudara kandung biarpun selain kalau namanya kita di Indonesia itu dimungkinkan saya punya saudara beda agama, adik kakak beradik, ya bahkan ada yang jadi pastor malah sangat dimungkinkan. Saya juga keluarga besar dari pihak saya itu Muslim mayoritas, beberapa dari istri itu sudah Muslim. Jadi inilah Indonesia sebenarnya ya. Jadi seharusnya ya, saya yakin tuh keluarga saya mau dari saya maupun keluarga istri akan nggak mau pilih ya karena kan mereka melihat kita loh kok baik jadi orang Kristen ya tapi tiba-tiba somot namanya beda, Ibu Siti ngomongnya beda, dilarang Natal bersama ya padahal kita suka Natalan gitu bersama keluarga kan misalnya begitu kan. Itu maksud saya Indonesia itu harus sudah nggak bisa sudah menjadi kenyataan ketika nanti semua keluarga itu beragam agamanya. Itulah Indonesia. Kalau mau diatur-atur sama kaum radikal, ya orang bodoh sebenarnya mereka, maksud untuk dengan landasan yang namanya kitab suci yang diragukan oleh Dr. Paul tadi, ya untuk hadisnya, ya karena dari mulut ke mulut, ya. Panjang kalau saya ceritain, udah biar Dr. Paul aja yang bicara. Satu lagi Itu Pak Gajah Mada. akan merusak Boleh saya Indonesia tambahkan? gitu. Ya boleh Ya, saya ya. interupsi Ini sedikit kan lagi giliran Anda mengenai- juga kan sebenarnya. mengenai ajarannya mereka itu, kitab sucinya mereka itu sebenarnya itu masih bingung sama kitab sucinya sendiri Pak. Coba aja tanya mereka itu bisa bersatu nggak dari dulu? Enggak. Jawabannya Nggak bisa kan tadi masalah sholat Ada aja beda-beda Iran- kan katanya kan. Iran sama Arab itu kelihatannya cuma kalau secara politik memang mereka damai, tapi di bawah tanah mereka masih berperang. Bapak lihat aja di Suriah, di Yaman, emang udah damai? Enggak kan? Itu kan yang Hutsi apa semua yang
dukungan Iran itu semua kan masih berperang di sana, masih jalan semua di sana. Tentara Hezbollah apa Ya, semua masih berperang ya, sama ya, di situ. Itu kan ya. tanda bahwa mereka sendiri tuh di dalam internal Muslim ini sendiri ada ini, ada Tapi juga apa tadi ini Anda gitu. kan bilang di universitas Anda ya, Iya, bahwa ada Philip Mantova, ada lagi apa tuh tadi tuh. iya, Itu juga iya benih-benih memang. perpecahan itu sebenarnya. Memang, Gitu. memang, Pak. Dan itu yang Kalau di bikin kampus saya saya dulu kecewa. Saya digabung, kecewa digabung sekali. itu. Kenapa nggak diusulkan digabung? Katolik, Protestan, Philip Mantova digabung dalam satu apa? Nggak bisa, Ini Pak. sampai saya kerja loh. Karena, Wah karena, itu benihnya. Nah, karena si Paul, itu. Pak Paul bukan. Karena si Stephen Tong ini, pendeta Stephen Tong ini, awalnya saya suka, tapi saya jadi nggak simpatik lagi sama dia. Itu karena membidatkan setiap orang gitu loh. Kalau di kampus itu yang Nah, mau ikut organisasi wah itu kacau atau kalau yang begitu. harus ikut ke gerejanya itu yang parah. Bahkan kan Lebih Pak Paul sendiri ditingkatkan. kan di sini Ya, sering sering mengkritik dia, udah pernah mengkritik dia saya lihat di ya kalau itu potongan-potongan udah salah. video. Kalau saling membidatkan udah salah. Pokoknya gini aja kan. Mas itu kan ada di lembaga pendidikan di apa Airlangga ya. Udah lunas, Jadi udah udah lulus lulus Pak. ya. Kira-kira bisa nggak memberikan apa namanya mempengaruhi adik kelas lah ya. Kalau masih bisa ya. Atau sekarang saya ngomong di sini, mudah-mudahan didengar semua perguruan tinggi. Kalau saya dulu ya, setidaknya saya punya pengalaman. Jadi semua denominasi, termasuk Protestan Katolik dan Protestan dan anak-anaknya digabung. Nah, nanti di dalam gantian pendetanya khotbah, itu maksud saya. Pendeta dari gereja kita sendiri, gitu. Itu aja saran saya. Dari pendetanya Stephen tapi kalau sudah membidatkan apa namanya sesama Kristen udah repot, udah nggak bisa. Itu. Ya Jadi orang itu Kristen makanya pun di Indonesia nggak boleh saling membidatkan. Ya, jangan karena ya tadi Pastor Paul bilang karena perpuluhan jadi saling membidatkan, repot itu kalau gitu. ya udah Pak, Seharusnya Pak Paul itu lebih uh, tahu lah untuk menjelaskan kedua orang iya itu, karena dia lebih. pendeta kan Pastor Paul Iya. kan. Ya, saya Ya, ini takut di lanjut situ. dulu nih. Lanjut dulu ada Siregar nih. Mohon maaf Pak Paul, terima kasih. Ya, Siregar silakan. RM Siregar. Halo, selamat malam. Malam. Iya, Pak. Seru pembicaraannya. Kalau memang kita lihat, udah tahu ya, lebih sering terjadi persekusi sama pelarangan ibadah di wilayah Indonesia, di Sumatera sama di Jawa. Syukur-syukur Pak, saya kan ada di Sulawesi, sampai saat ini belum ada. Cuman cuman dulu pernah ada, kebetulan di gereja saya itu dekat rumah, cuma udah sampai 100 meter jaraknya. Syukur pemerintah di tempat saya, kebetulan di Sulsel, itu hari ada bukan juga pelarangan, protes dari warga yang baru pindah juga, baru berdomisili di lingkungan gereja juga. Dan dia satu-satunya orang yang protes. Ya, memang yang protes ini nggak tahu ya, mantan anggota FPI mungkin ya. Tapi syukur karena di lingkungan kita sudah lama ya gereja itu berbaur dan masyarakat juga senang dengan gereja. Kita lawannya jor-joran Pak. Dia datang protes depan gereja, teman-teman saya langsung keluar dari gereja. Oh, kita sudah siap baku hantam. Tapi syukur enggak jadi juga baku hantamnya. Padahal teman-teman sudah siap semua. Bahkan kalau terjadi baku hantam pun ya kita enggak tahu lah ya. Akhirnya dia syukur yang dibelanya kita. Karena memang kita sudah duluan ada dong. Yang protes ini orang baru pindah beberapa bulan, tinggal di samping gereja sudah protes. Alasan berisik. Kalau gereja adakan kegiatan sampai jam 10 malam, inti permasalahannya. Jadi ya justru yang ditegur ini yang protes itu.
kita dibela. Loh, Bapak tinggalnya di kota mana, Pak? Oh, saya Makassar, Pak. Oh, di Makassar itu kalau Bapak bisa begitu tuh hebat itu, Pak. Karena di Makassar itu 9 gereja. Bapak nggak tahu ya 9 gereja Yusuf Kala memimpin pakai toa masjid bakar gereja itu. Ya, tahun 60-an, 70-an. Saya sudah sempat nonton video. Tahun Pak. 69. Iya. Tapi syukur Pak, akhir-akhir ini, ya mungkin juga karena syukur sama orang-orang kita banyak berbaur dan masyarakat, ya mungkin berdiakonia, memberi kasih, jadi ada rasa saling memiliki ketika teman kita. Diakonia, Pak. Iya. Hebat kali, Pak. Luar biasa tuh kalau bisa benar-benar jalan. Nah, itulah sebabnya Semarang, saudara kalau tahu Semarang ya, FPI nggak pernah bisa masuk Semarang, saudara. Paling mentok FUI ya masuk Semarang. Waktu itu ngerebek si kebetulan ayahnya Ahmad Fauzi itu yang kita baptis itu kan ketua FUI Semarang dulu almarhum ya. Tetapi mengapa Semarang bisa meredam radikal? Karena ada itu ya gerejanya Petrus Agung. Tiap hari kasih makan 5.000 orang, Pak, diakonia itu. Itu beneran ya. Makanya nggak cuma kasih makan saja, bahkan anak-anak yang itu dibikin di sekolah gratis loh. Nah, itu yang sebetulnya harus kita duplikasi. Teladan seperti itu kan bagus sekali. Sayang gerejanya terlalu pelit, Pak. Nah, kalau gereja di Makassar, gerejanya Pak Siregar diakonia, wah, saya nggak kasih jempol 4 itu, Pak. Nah, memang harusnya begitu. Iya, memang salah satu contoh kegiatan gereja Pak, kalau misal nih tiap bulan puasa atau tiap Idul Fitri, kebetulan kan banyak tukang beca yang mangkal di depan gereja, yang kalau orang selesai ibadah, jemaat kan naik becak. Salah satu bentuk kepedulian gereja ke masyarakat, jadi tukang beca itu sering dikasih makan. Kadang kalau bulan puasa dikasih bingkisan, atau Idul Fitri dikasih itu. Mungkin ada yang dikasih amplop. Ya. Jadi saya kan sering nongkrong di pos gereja kan. Sering cerita juga sama tukang beca. Walaupun ya mereka muslim. Tapi mereka merasa memiliki, Bang. Oh, ini gereja aku ini. Ini tempatku ini. Kalau ada yang macam-macam ini saya maju. Jadi ya syukur-syukur. Ya mungkin ini enggak tahu ya, mungkin bisa menginspirasi teman-teman di tempat lain gereja-gerejanya ya. Kalau kita ya itu harusnya tugas gereja begitu. Bahkan kalau bisa tuh tukang beca itu ditanyain, anakmu enggak bisa sekolah, dibiayai sekolahnya. Kayak tempatnya Petrus Agung itu ya, supir-supir taksi semua ya, itu diundang semua. Diundang iya, Pak. Itu tukang beca itu diundang, Pak, supaya sekolah gratis, Pak. Iya. Sekarang saya nggak tahu ya, tapi dulu yang saya tahu sekolahnya gratis. Sekarang saya nggak ngerti ya. Katanya bayar apa sudah berubah, tapi ya yang bagus adalah gratis itu tadi. Operasionalnya besar ya. Dari mana ya jemaat? Makanya hamba-hamba Tuhan harus menghindari gaya hidup mewah. Uangnya itu ya buat yang seperti itu yang benar. Itu gereja namanya. Makanya ya saudara saya bilang ya, Anda semua ya tinggalkan gereja yang pendetanya pakai mobil mewah. Tetapi jemaatnya banyak yang kere, tetangga kanan kirinya kumuh. Tinggalin itu, Anda nanti masuk neraka bareng-bareng pendetamu nanti, saudara. Serius, saudara, saya udah main-main. Ya, dan nanti zamannya nanti ini penuaian berdarah, wah habis kalian semua. Harta benda mulun, wah dibakar, saudara. Tapi Anda yang bersama dengan Tuhan berdiakonia terus ya, bersama dengan saya berdiakonia, bersama dengan orang-orang kudus berdiakonia, wah Anda kan dilindungi oleh Tuhan. Ya. Wah, beneran itu ya. Jadi itu benar tuh Pak Siregar. Memang harusnya gereja begitu. Ya, tukang beca di situ yang suka ngetem di depan gereja ditanyain tiap minggu, kalau perlu dibagiin sembako, ngetem di situ. Iya kan, kalau perlu kan begitu kan. Setiap mereka nunggu di situ ada satu tim diakonia yang bagi-bagi sembako di depan gerejanya. Wah, ini bagus juga ya, ini untuk pendeta-pendeta yang gabung dengan komunitas kita nih ya, Bu Marta, Bu Lilis, Bu siapa lagi ya kemarin, banyak ya pendeta-pendeta Pak Benyamin, itu harusnya begitu tuh. Tiap minggu tuh gerejanya bagi sembako, itu bagus itu ya. Wah, ini luar biasa kalau bisa begitu tuh. Harus begitu ya saudara ya.
Kalau perlu tuh supir taksi yang ngetem, ya tukang beca, angkot yang ngetem, tiap minggu dibagiin sembako. Ya kan? Wah, luar biasa tuh kalau bisa begitu. Luar biasa, Pak Siregar. Iya, Pak. Heeh. Mas, sedikit lagi, Pak. Contoh Ya. mungkin kayak andaikan ya orang-orang gereja selalu menjaga komunikasi juga dengan warga-warga di sekitar lingkungannya, sama mungkin dengan lurah atau camat. Saya rasa tidak akan jadi ada penolakan gereja, Pak. Cuman kadang kita ya sibuk dengan internal sampai lupa kita juga ini kan dipanggil sebagai orang percaya untuk hadir di lingkungan yang yang tidak mengenal Yesus. Kan kita harus jadi contoh. Kalau kita menjadi teladan di situ, kayak contoh bapak teman saya di lingkungan Muslim di sini bisa kok jadi ketua RT, ada yang jadi ketua RW, satu-satunya Kristen malah bisa kok jadi pemimpin. Ya lanjut, Anton Jawa Tengah, silakan.